Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Gubernur Anies Baswedan yang mengundang Niji ya di JIS Jakarta International Stadium untuk apa? Untuk mengecek sound system ya. Nah ini banyak sekali reaksi dari netizen yang sangat kocak ya terkait apa ya, satir tentang politik. Ya, ini ada berita yang dilansir oleh detiknews.com ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Anies nonton Niji di JIS, suaranya merdu, tidak sumbang. Band Niji tadi malam tampil di Jakarta International Stadium JIS, Jakarta Utara, Jakarta Jakut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung penampilan band pelantun lagu Laskar Pelangi itu. Dilihat melalui unggahan Anies di Facebook, Niji tampil di JIS dalam rangka uji coba sound system stadion berstandar internasional itu. Dari beberapa foto yang diunggah, Anies tampak menyaksikan penampilan Niji bersama sejumlah orang termasuk pekerja JIS. Spektakuler melihat penampilan band Niji saat uji coba sound system JIS semalam. Demikian tulisan Anies dalam Facebook seperti dilihat ya, Senin 17 Januari. Dalam kesempatan itu, Anies turut meninjau perkembangan pembangunan stadion berstandar FIFA itu. Dia lantas memuji penampilan Niji. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Ucap Anies. Untuk diketahui, vokalis band Niji semula Giring Ganesa, namun keputusannya terjun di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuat posisinya digantikan oleh Yusuf Ubay saat ini. Sebelumnya diberitakan pembangunan Jakarta International Stadium JIS sudah mencapai 93,85%. Meski pembangunan belum rampung, kawasan JIS sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum hingga Maret 2022 mendatang. Jadi kegiatan ini akan berlangsung dari hari ini kurang lebih sampai di bulan Maret, kata manajer proyek JIS dari PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Ari Wibowo kepada wartawan. Jumat 14 Januari. Masyarakat yang ingin menyambangi JIS bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengakses link ya, https ya. Sekian. Kunjungan hanya dibuka setiap hari Selasa pukul 15 sampai 17 WIB. Ari menuturkan kegiatan ini merupakan bentuk semangat Anies Baswedan supaya pembangunan JIS bisa dilihat oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena semangat Pak Gubernur ini, pembangunan bisa dirasakan gaungnya informasi yang sama sampai ke masyarakat, ke akar yang paling bawah, ucapnya. Ya itu ya, pembangunan Jakarta International Stadium ya, di mana Anies Baswedan ya, kalau pembangunan gedungnya sudah nyampe 93 ya, dan itu salah satu bentuk komitmen ya dari Gubernur DKI Jakarta untuk terhadap komitmen pembangunan Jakarta International Stadium. Yang paling kita bisa soroti yaitu tentang kehadiran Niji Ganesa, Niji ya. Dalam hal ini adalah hal yang biasa ya, dalam ini termasuk satir politik yang ya itu bisa dikatakan selingan dalam politik, dan bagaimana cara cerdas Anies Baswedan dalam tanda kutip menciptakan suasana politik itu tidak selalu posisi suasana tegang ya, saling menghujat ya, saling menyerang ya, bisa dicari cara seperti ini gitu ya. Justru ini merupakan pikiran cerdas dan brilian ya dalam menghadapi suatu kritikan ya, serangan yang dibalas dengan satir yang sangat ringan tapi mengena mengena sasaran ya. Baik sobat sekalian ya, jadi memang apa yang kita sering lihat di media tentang bagaimana politik sekarang itu tensinya menjadi sangat keras ya jelang tahun politik, di mana setiap orang, kelompok partai itu sudah hampir bisa memastikan siapa ikut kelompok siapa, kelompok siapa ya kan.
Dan begitu pula dengan sikap dari masing-masing personal politik, partai politik itu sudah bisa kita nilai ya, siapa yang pro dan siapa kontra, siapa yang mempunyai gagasan yang bisa memberikan pemecahan bagi rakyat dan juga siapa yang lebih condong untuk menyelamatkan posisi ya untuk mendapatkan dukungan kepada rakyat dan siapa juga yang tetap uh, mendompleng kekuasaan ya. Dalam hal ini ya, dalam hal kritik mengkritik ya, dalam hal di alam demokrasi itu biasa ya. Itu menjadi tidak biasa ketika kita alami saat ini, ketika seseorang itu mengkritik itu langsung dikriminalisasi ya. Itu yang sangat sekali tidak sesuai dengan konsistensi demokrasi yang memberikan kebebasan untuk berpendapat ya. Dalam undang-undang sudah dijamin ya pasal 34 Undang Indonesia negara ini menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul ya, berpendapat, mengeluarkan pikiran dan lisan ya. Justru malah saat ini kontraproduktif ya ketika seseorang itu mengkritik ya penguasanya malah dikriminalisasi ya. Tetapi apa yang dilakukan apa yang dilakukan Anies santai saja ketika kemarin dikritik ya, semua orang tahu yang dikatakan oleh Giring siapa pemimpin pembohong itu sudah tahu ya. Tetapi apa yang jadi dibalas dengan Anies dengan cara yang wise ya, dewasa dengan tingkat IQ yang tinggi ya. Kemarin ada video orang-orang ngamen ya, kemudian ditegur oleh Anies ya, ini waktunya kerja, jangan ngamen terus gitu ya. Ini cara cerdas gitu ya. Dan memang dalam politik haruslah seperti ini gitu ya, haruslah seperti menciptakan kadang sesuatu yang ringan ya, santai ya, tidak selalu tidak selalu bersifat menyerang fisik. Nah, itu memang kontraproduktif dan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan memang kita sayangkan ya, dalam saat ini indeks kebebasan berpendapat kita itu memang turun ya. Dalam hal mengkritik penguasa kita itu apa yang disampaikan oleh undang-undang dan apa kenyataan di lapangan itu tidak sesuai ya. Kemarin beberapa para tokoh itu sangat menyesalkan ya, sampai ada omongan bahwasanya pada saat ini kami itu khawatir ketika mengkritik itu akan ditangkap atau dikriminalisasi ya. Padahal ya kalau kita konsisten dengan nilai-nilai demokrasi yang sekarang dianut ya, harus terus konsisten ya ketika seseorang itu menyampaikan pendapat ya, harus dibedakan antara kritik dan cacian atau ujaran kebencian gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian society yang itu untuk mengkritik pemerintah itu sesungguhnya salah satu bagian dari kebebasan berpendapat gitu. Dan sayangnya sekarang memang kebanyakan kita juga terasa fenomena ini aneh ya, siapa yang mengkritik, siapa yang melaporkan gitu ya kan. Kalau kita melihat flashback ataupun lihat kondisi negara lain yang merupakan jawara demokrasi seperti negara maju Amerika misalnya atau Inggris, itu tidak ada seperti seseorang itu mengkritik langsung dikriminalisasi ya, ditangkapi, nggak ada. Ada di sini yang pernah lihat misalnya jejak digital ya, misalnya di Inggris ya, siapa yang menghina, mengkritik Perdana Menteri Boris Johnson ya, siapa ada yang ditangkap? Nggak ada. Banyak yang menghina atau mengkritik Perdana Menteri Boris Johnson, tapi itu nggak ada nggak ditangkap gitu. Dan itu mereka sadar bahwasanya itu bagian dari demokrasi. Dalam hal menyampaikan pendapat itu dilindungi ya, kebebasan berpendapat.
Kemudian juga siapa yang mengkritik presiden ya, Joe Biden itu juga banyak ya. Tapi ada apakah pernah ditemukan ya berita penangkapan yang mengkritik Joe Biden? Nggak ada ya. Yang mengkritik Joe Biden, yang mengkritik dulunya Trump ya, Donald Trump yang merupakan negara eh, jawara demokrasi ya. Justru ketika ditangkap, berarti mereka tidak konsisten menerapkan kebebasan berpendapat. Makanya apa yang disampaikan sekarang ya, kebebasan berpendapat itu harus benar-benar konsisten gitu. Saat seseorang itu mengkritik penguasa, eh, harus dianggap sebagai apa namanya, sesuatu yang berarti ingin membangun gitu ya, mengingatkan sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Itu saja ya. Dan sayangnya kita seakan belum bisa apa ya, belum bisa apa namanya, menerima gitu kritikan dan itu sampai di sini ya, sampai terakhir-terakhir ini kondisi terakhir itu seakan terpecah belah ya dengan fenomena saling melapor ya, apalagi sudah memakai terus-menerus undang-undang tentang ujaran kebencian ya dalam ITE pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan nomor 11 tahun 2008 ya. Nah, itu terus-menerus dipakai untuk dalih ya siapa yang melakukan ujaran kebencian ya. Dan yang paling aneh ya, yang melakukan pelaporan terhadap kritikan ini justru orang lain gitu ya. Kita sayang-sayangkan. By the way, memang kalau kita melihat pertama memang Anies dalam hal ini ya memang banyak diululukan ya dalam hal apa yang dikerjanya juga nyata, kemudian juga eh, apa yang disampaikan juga santun ya. Sebenarnya ini yang diperlukan oleh rakyat untuk benar-benar memberikan edukasi gitu, edukasi bagaimana politik dan juga bagaimana mengurus negara dan bagaimana menyikapi rakyat yang ingin apa namanya, menyampaikan pendapat itu memang harus dihargai dan itu harus benar-benar di apa namanya, di terus dipakai ya, dan terus menerus harus konsisten dalam tata negara yang menerapkan good governance dan clean government. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.